Terima kasih atas waktu yang disediakan untuk dapat mengikuti kegiatan presentasi tentang modul 1.4 budaya positif pada siang hari ini. Sebelum saya presentasi, saya akan menyampaikan sebuah pantun terlebih dahulu. Pohon bakau cegah erosi. Rumah keluar karena fondasi. Sebelum saya presentasi, semoga dapat memberikan apresiasi tentang konsep inti budaya positif. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar. Di sini akan menumbuhkan tentang disiplin positif. Kemudian dengan disiplin positif akan memunculkan nilai-nilai kebajikan yang dapat diterapkan di siswa. Selanjutnya itu nilai-nilai kebajikan itu muncul dari kebutuhan dasar manusia. Motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Di sini saya akan menyampaikan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Di sini untuk profil pelajar Pancasila terdapat 6 profil pelajar Pancasila, yaitu yang pertama beriman dan berakhlak mulia. Pelajar Indonesia yang berakhlak mulia adalah pelajar yang ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa. Pelajar Pancasila memahami ajaran agama dan kepercayaannya serta menerapkan pemahaman tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Elemen kunci beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia adalah akhlak beragama, akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak bernegara. Yang kedua yaitu berkebinekaan global. Pelajar Indonesia mempertahankan kebudayaan luhur, lokalitas, dan identitasnya dan tetap berpikiran terbuka dalam berinteraksi dengan budaya lain. Perilaku pelajar Pancasila ini menumbuhkan saling menghargai dan saling mengenal dan menghargai budaya. Elemen kunci berkebinekaan global adalah mengenal dan menghargai budaya, kemampuan komunikasi interkultural dalam berinteraksi dengan sama, dan refleksi dan tanggung jawab terhadap pengalaman kebinekaan. Yang ketiga yaitu gotong royong, yaitu sikap saling kerjasama dengan teman, dengan orang yang ada di sekitarnya untuk pekerjaan agar cepat selesai dan mempermudah pekerjaan. Yang keempat yaitu mandiri. Pelajar Indonesia adalah pelajar yang mandiri, yaitu pelajar Pancasila bertanggung jawab atas proses dan hasil belajarnya. Elemen kunci mandiri adalah kesadaran akan diri dan situasi yang dihadapi dan regulasi diri. Yang kelima adalah bernalar kritis. Pelajar yang bernalar kritis adalah pelajar Pancasila yang mampu secara objektif memproses informasi baik kualitas maupun kuantitas, membangun keterkaitan antara berbagai informasi, menganalisis informasi, mengevaluasi dan menyimpulkannya. Elemen kunci bernalar kritis adalah memperoleh dan memproses informasi dan gagasan, menganalisis dan evaluasi penalaran, merefleksi pemikiran dan proses, menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat dan berdampak. Elemen kunci kreatif adalah menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya serta tindakan yang orisinal. Konsepsi tentang teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa.
Mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya, realitas kebutuhan kita berbeda. Yang kedua, stimulus responnya, semua orang melihat hal yang sama. Teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran berbeda. Stimulus respon, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Teori kontrolnya, semua perilaku memiliki tujuan. Stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrol, hanya ada yang bisa mengontrol diri Anda. Stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Stimulus respon, pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Teori kontrol, kolaborasi, dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Teori kontrol, model berpikir menang dan menang. Disiplin positif. Disiplin berasal dari kata disiplina, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward, ancaman, atau hukuman. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi, yaitu 1. Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Yang kedua yaitu Ibo Primary Years Program, PYP, toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Yang ketiga yaitu keterampilan hidup atau life skill, yaitu dapat dipercaya, rendah hati, pendengar yang tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya sendiri. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. 5 kebutuhan dasar manusia. 1. Bertahan hidup. 2. Kasih sayang dan rasa diterima. 3. Penguasaan. 4. Kebebasan. 5. Kesenangan. Untuk yang bertahan hidup yaitu makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Untuk kasih sayang dan rasa diterima yaitu rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam kelompok. Untuk penguasaan yaitu harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Untuk kebebasan yaitu 1. Mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Untuk kebutuhan dasar manusia kesenangan yaitu bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Motivasi perilaku manusia, yaitu ada 2, yaitu motivasi intrinsik dan ekstrinsik. Motivasi intrinsik yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Motivasi ekstrinsik yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman
Yang kedua yaitu untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Perbedaan hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman yaitu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Untuk konsekuensi yaitu terencana atau disepakati sesuai peraturan. Yang kedua yaitu murid tetap dibuat tidak nyaman. Yang ketiga, sikap guru selalu memonitor murid. Untuk restitusi, yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. 5. Posisi kontrol guru. Yang pertama yaitu sebagai penghukum. 2. Pembuat orang merasa bersalah. Ketiga, teman. Keempat, monitor atau pemantau. Kelima, manajer. Untuk yang pertama, penghukum. Seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Yang ketiga, posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Yang keempat, monitor pemantau. Memonitor berarti mengawasi. Yang kelima, posisi kontrol guru sebagai manajer. Posisi terakhir, manajer adalah posisi mentor, di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid, mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Pada posisi kontrol penghukum, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid-murid lebih dalam lagi. Guru seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu cara dia. Ciri khas penghukum adalah nada suara tinggi, bahasa tubuh, mata melotot, dan jari menunjuk-nunjuk menghardik. Yang kedua, posisi kontrol membuat merasa bersalah. Pada posisi ini, biasanya guru atau orang tua akan bersuara lebih lembut. Pembuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah, atau rendah diri. Ciri khas membuat merasa bersalah adalah nada suara memelas, halus, atau sedih, bahasa tubuh merapat pada anak, lesu. Konsekuensi logis dari akibat penerapan peran kontrol pembuat rasa bersalah adalah murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum, karena emosi akan tertanam rapat di dalam. Murid menahan perasaan, tidak seperti murid dalam dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah yang tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Posisi kontrol yang ketiga yaitu posisi kontrol teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui pendekatan persuasif. Posisi teman pada guru bisa berdampak negatif atau berdampak positif. Berdampak positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol teman adalah murid akan merasa senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatif, murid menjadi tergantung pada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa bisa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut, dan belum tentu berlaku yang sama dengan guru atau orang lain. Posisi kontrol yang keempat yaitu pemantau. Memantau berarti mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi memantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi dengan menggunakan sanksi atau
konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seseorang yang menjalankan posisi pemantau. Seorang pemantau sangat mengandalkan perhitungan, catatan, data yang dapat digunakan sebagai bukti atas perilaku seseorang. Posisi ini akan menggunakan stiker, slip catatan, daftar cek. Posisi pemantau sendiri berawal dari teori stimulus respon yang menunjukkan tanggung jawab guru dalam mengontrol murid. Konsekuensi logis dari penerapan posisi kontrol pemantau adalah murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat mereka merasa berbuat salah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru tetap harus memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat, karena murid tidak bisa ditinggal seorang diri. Posisi kelima yaitu posisi kontrol manajer. Posisi kontrol berakhir adalah manajer, yaitu posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer telah memiliki keterampilan di posisi teman maupun memantau, dan dengan demikian bisa jadi di waktu-waktu tertentu kembali kepada kedua posisi tersebut bila diperlukan. Namun, bila kita menginginkan murid-murid kita menjadi manusia yang merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab, maka kita perlu mengacu kepada restitusi yang dapat menjadikan murid seorang manajer bagi dirinya sendiri. Di manajer, murid diajak untuk menganalisis kebutuhan dirinya maupun kebutuhan orang lain. Di sini, penekanan bukan pada kemampuan membuat konsekuensi, namun dapat berkolaborasi dengan murid bagaimana memperbaiki kesalahan yang ada. Tugas seorang manajer bukan untuk mengatur perilaku seseorang, tapi membimbing murid untuk dapat mengatur dirinya. Seorang manajer bukannya memisahkan murid dari kelompoknya, tapi mengembalikan murid tersebut ke kelompoknya dengan lebih baik dan kuat. Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya mempunyai sebuah kalimat, saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Ada yang bisa menebak? Bagus sekali. Di sini ada kalimat saya kecewa sekali dengan kamu. Berarti ini posisi kontrol membuat rasa bersalah. Untuk kalimat yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apakah aku? Ada yang bisa menjawab? Bagus sekali. Di sini adalah posisi kontrol penghukum. Untuk kalimat yang ketiga, ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Posisi kontrol apakah aku? Ya, di sini adalah posisi kontrol teman, yaitu sangat dekat sekali hubungan antara murid dan selanjutnya yaitu keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Yaitu Mengapa bukan peraturan kelas? Mengapa keyakinan kelas? Mengapa bukan Untuk peraturan selanjutnya kelas? yaitu pembentukan Di keyakinan sini kelas. untuk pembentukan Pembentukan keyakinan kelas, keyakinan yaitu kelas. ciri-cirinya: 1. Bersifat abstrak. 2. Berupa pernyataan universal. Yang ketiga, dibuat dalam pernyataan positif. Yang keempat, sedikit saja agar mudah diingat. Yang kelima, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Segitiga restitusi. Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Tahapan dalam segitiga restitusi ada 3. Yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Langkah pertama, pada bagian dasar segitiga adalah menstabilkan identitas. Jika anak berbuat salah, maka ada kebutuhan dasar mereka yang tidak terpenuhi. Bagian dasar segitiga restitusi memiliki tujuan untuk merubah orang yang gagal karena telah berbuat kesalahan menjadi orang yang sukses.
Kita harus mampu meyakinkan mereka dengan mengatakan kalimat seperti tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Ketika seseorang dalam kondisi emosional, maka otak tidak akan mampu berpikir rasional. Saat inilah kita menstabilkan identitas anak. Anak kita bantu untuk tenang dan mencari solusi untuk menyelesaikan permasalahan. Langkah kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Konsep langkah kedua adalah kita harus memahami kebutuhan dasar yang mendasari tindakan anak berbuat kesalahan. Menurut teori kontrol, semua tindakan manusia, baik atau buruk, pasti memiliki maksud atau tujuan tertentu. Ketika kita menolak anak yang berbuat salah, dia akan tetap dalam masalah. Yang diperlukan adalah kita memahami alasan melakukan hal tersebut sehingga anak merasa dipahami. Langkah ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika langkah 1 dan langkah 2 sukses dilakukan, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Penting menanyakan ke anak tentang kehidupan ke depan yang dia inginkan. Ketika mereka sudah menemukan gambaran masa depannya, guru dapat membantu mereka untuk tetap fokus pada gambarannya. Melalui segitiga restitusi, kita dapat mewujudkan mereka menjadi murid yang merdeka. Mereka mampu menyelesaikan masalah dengan motivasi internal dan bertanggung jawab terhadap pilihannya. Pada segitiga restitusi untuk tahapannya yang pertama menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, apakah masih semangat? Biar lebih semangat, kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. 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 Terima kasih. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Monggo untuk Bapak Ibu yang mau bertanya dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pertanyaan yang ingin saya sampaikan untuk Wike, kontribusi nyata apa dari kekuatan tersebut untuk berinovasi, menyediakan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid Anda? Seperti apa kontribusi nyata yang akan Anda berikan untuk pengalaman belajar yang bermakna bagi murid Anda? Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Ika. Di sini di modul 1-4 tentang budaya positif. Jadi untuk kontribusi yang bisa diberikan untuk murid kita adalah berinovasi, menyediakan pengalaman belajar yang bermakna bagi murid dengan memahami, mewujudkan dan melaksanakan budaya positif dengan konsistensi antara guru murid dan stakeholder lainnya. Di sini artinya bisa diterapkan di kelas, mulai dari keyakinan kelas dengan memberikan contoh atau teladan kepada siswa tentang budaya positif, misalnya tentang disiplin waktu. Jadi guru bisa memberikan contoh untuk datang tepat waktu, bisa dicontoh oleh murid. Terima kasih. Bagaimana Bu Ika? Ada yang tanyakan lagi?
Terima kasih. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kelas itu apa? Keyakinan kelas itu hampir sama dengan peraturan atau tata tertib ya, yang harus dipatuhi oleh anak-anak ya. Keyakinan itu adalah nilai-nilai yang dituliskan anak-anak yang harus dipertanggungjawabkan. Contohnya, kalau kelasnya kotor, apa yang dilakukan anak-anak? Kelas apalagi? Apalagi? Tempatnya. Kalau anak-anak di kelas kalau mengerjakan harus dikerjakan sendiri, berarti itu apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh mencontek. Nah, dalam keyakinan kelas tidak boleh ada kata tidak boleh ada kata dilarang ya. Jadi harus menggunakan kata-kata yang positif ya. Kalau misalnya tidak boleh membuang sampah, berarti untuk keyakinan kelasnya membuang sampah di tempatnya, menjaga kebersihan kelas. Kalau misalnya Ainar mengejek ayamnya Kemal, berarti itu apa? Tidak boleh apa? Nah, kalau tidak boleh mengejek, keyakinan kelasnya apa? Menggunakan kata yang positif, menghormati orang lain. Pinter ya. Anak-anak sudah paham ya dengan keyakinan kelas ya. Berarti keyakinan kelas itu tidak boleh menggunakan kata apa tadi? Dilarang. Berarti menggunakan kata-kata yang positif. Terbagi kertas ya, nanti tolong ditempel di keyakinan kelas 6B ya. Itu bagi satu-satu, setiap anak menulis satu keyakinan kelas ya. Yang sudah nanti boleh ditempel di kertas Arturo itu ya. Silakan anak-anak tulis keyakinan kelas menurut anak-anak ya. Yang sudah nanti boleh ditempelkan. Tempel di situ ya. Silakan. Yang sudah silakan tempel di situ. Satu anak, satu keyakinan kelas. Silakan tempelkan. Yang rapi nempelnya ya. Yang sudah boleh kembali ke tempat duduknya. Anak-anak, ini keyakinan kelas kita ya. Nanti Bu Ike pilih yang sama, nanti diambil
satu saja ya. Ini ya, jujur sama ini Bu Ika ambil ya. Kemudian membuang sampah pada tempatnya, melaksanakan tertib, membuang sampah di tempatnya sama, diambil satu saja ya. Menjaga kebersihan kelas, melaksanakan sholat duha, menjaga kebersihan kelas sama. Keyakinan kelas kita, 1. Jujur, 2. Selalu melaksanakan piket kelas, 3. Tertib, 4. Menjaga kebersihan kelas, 5. Melaksanakan sholat duha saat jadwal sholat duha, 6. Membuang sampah pada tempatnya, 7. Diam saat guru menjelaskan, berarti ini juga tadi termasuk tertib ya, 8. Menjaga keamanan kelas, 9. Menghormati orang lain. Kemudian sekarang anak-anak silakan menandatangani keyakinan kelas kita. Mulai dari Amira, silakan maju. Lanjut, yang kedua, Yanu. Selanjutnya lanjut Pratiwi. Lanjutnya Andika. Lanjut. Lanjut Azizi. Lanjut.
Jonathan. Tulis namanya dulu. Kemal. Haifar. Lanjut, Dian. Namanya dulu. Rangga. Pilih ya. Indonesia. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Karenisa dari kelas 6B. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aymar Anugrah Pratama dari kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Mifta Oromudi dari kelas 6B. Perkenalkan, nama saya Rangga dari kelas 6B. Bagaimana perasaan kamu ketika membuat keyakinan kelas tadi? Senang sekali. Bagaimana perasaan kamu ketika membuat keyakinan kelas tadi? Sangat bahagia sekali. Bagaimana perasaan kamu ketika membuat keyakinan kelas tadi? Seru sekali. Bagaimana perasaan kamu membuat keyakinan kelas tadi? Sangat bersemangat sekali. Karena menumbuhkan rasa tanggung jawab. Bukan saling menghormati antar teman. Menciptakan kelas yang bersih. Ya, tadi Ibu dengar dari ketua kelas, katanya kamu habis bertengkar ya sama Kiani? Ya Bu, saya kesel sih. Kenapa kesal? Saya kayak mau tugas saya bukan hanya PR, tapi tugas lain. Oh
begitu. Jika Bu Ike berada di posisi kamu, pasti Bu Ike juga akan marah dan kesal dengan Kiamu. Bu Ike akan melakukan hal yang sama dengan kamu juga. Tindakan apa yang kamu lakukan pada Kiamu? Saya marah-marah, saya maki-maki Kiai tentang sadar saya mengubah meja. Pasti kamu punya alasannya. Iya, waktu masa saya biarkan Kiai mencontek tugas saya, padahal saya sudah bekerja keras, tapi Kiai tidak mau berusaha sendiri. Ya wajarlah jika kamu marah-marah pada Kiamu. Kamu tidak ingin tugasmu dicontek oleh Kiamu. Bu Ike sangat menghargai tindakan yang kamu lakukan. Kamu tidak melakukan hal lebih buruk daripada itu. Misalnya, kamu memukul Kiamu. Sekarang coba pikirkan, tindakan kamu menggebrak meja tadi apakah sesuai dengan keyakinan kelas kita? Tidak, Bu. Menurut kamu, apa yang sudah kamu langgar? Saya menghormati antar teman. Apakah penting saling menghormati antar teman? Penting. Jika penting, apa yang kamu lakukan untuk keyakinan kelas kita? Tidak bisa berlaku. Kamu bersedia untuk menyelesaikan masalah ini? Setiap Apa yang kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? saya akan lebih bersabar. Jika ada teman yang mencontek, saya akan lapor Bu Ike atau guru mata pelajaran pada saat itu. Tindakan dia sangat tepat sekali. Tetap semangat belajar ya. Boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias dari kelas 6 PUPT 163 Gresik. Saya senang sekali diajak berdiskusi karena agar bisa menahan amarah dari kelakuan teman saya. Saya harus belajar lebih sabar agar bisa menghormati teman-teman saya. Dengar dari guru piket, katanya kamu sering terlambat ya? Iya, Bu. Seingat kamu sudah berapa kali kamu terlambat? Sudah 5 kali, Bu. Datang terlambat itu termasuk kesalahan bukan? Iya, Bu. Melakukan kesalahan adalah hal yang manusiawi. Setiap manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tinggal kita memperbaiki dari kesalahan itu dan untuk lebih baik lagi. Setuju? Setuju, Bu. Sekarang kita cari solusi dari masalah kamu. Kamu datang terlambat pasti punya alasannya. Iya, Bu. Saya sering bergadang sambil main HP jadi kurang tidur, Bu. Kamu masih ingat keyakinan kelas kita? Iya, Bu. Kamu datang terlambat itu melanggar keyakinan kelas kita atau tidak? Iya. Keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Disiplin. Disiplin itu penting apa tidak menurut kamu? Penting, Bu, karena bisa membuat saya datang ke sekolah tepat waktu dan bisa menghargai waktu. Dengan menghargai waktu itu sangat bermanfaat sekali untuk kita. Seperti kita bisa menghargai orang-orang yang ada di sekitar kita. Pekerjaan menjadi tidak menumpuk dan bisa menumbuhkan rasa peduli. Ya, Bu, saya sangat menyesal karena sering datang terlambat ke sekolah. Saya mohon maaf karena sering datang terlambat ke sekolah. Jika kamu sudah baik, kamu sudah mau minta maaf. Apa yang kamu lakukan agar kamu tidak datang lambat lagi? Saya akan tidur lebih cepat dan tidak bergadang dan tidak menape akan datang tepat waktu ke sekolah. Bagus sekali. Bu Ike nanti akan bekerjasama dengan orang tua kamu agar kamu tidak terlambat sekolah dan datang tepat waktu. Sekarang kamu boleh kembali ke kelas. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendra Ahmad Santoso, kelas 6B UPT SD Negeri 163 Gresik. Saya sangat senang sekali diajak berdiskusi oleh Bu Guru untuk mencari solusi atas permasalahan yang saya lakukan dan saya tidak akan bergadang untuk terlambat ke sekolah.